Akselerator itu ada loh. Ada loh platform inkubator untuk membantu kalian yang memang mau masuk ke dunia startup. Itu yang masih mayoritas kita belum tahu. Makanya dari drama ini gampang nih sekarang orang nanya, Wes kerjanya apa? Itu nonton drakor startup aja. Nah itu, yang itu kayak mirip Sandbox gitu. Kalau dulu, 1 jam 2 jam belum tentu orangnya ngerti. Mungkin pada saat mereka berdiri produknya A. 2 tahun 3 tahun kemudian produknya bisa jadi B. 180 derajat different. Gitu. Tapi kalau foundersnya dan timnya solid, bagus, mereka akan tetap jalan, akan tetap maju. Jadi paling penting menurut saya foundersnya. Investor cenderung lebih suka CEO yang seperti Inje. Karena mandiri, udah bisa jalan sendiri. Sekeren apapun teknologinya, kalau memang ada yang mau bayar untuk pakai atau nggak ada yang mau pakai, then it's useless. Karena pengalaman real life saya juga ada beberapa startup yang harusnya CTO tapi megang role-nya CEO. Berantakan itu, cash flow, cash management yang nggak ngerti, ya kan, bisnisnya mau dibawa kemana nggak ngerti, gitu kan. Nah ya, hal-hal seperti itulah yang bisa dipelajarin lah dari drama Korea ini. Hai friends, masih bersama saya Mary Riana dan seperti biasa masih membahas tentang startup, baik itu drama Korea maupun yang ada di realita. Oke, nah jadi hari ini sudah bersama saya bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat berkaliber dan juga berpengalaman untuk berbicara, bincang-bincang dan membahas tentang dunia startup. Siapa lagi kalau bukan Pak Wesley Haryono. Thank you. Yes, founder dari Plug and Play Indonesia, Sandbox-nya Indonesia. Ya, banyak yang bilang Sandbox-nya Indonesia. Oke. Jadi nonton startup juga dong. Nonton. Dari episode pertama sampai sekarang udah ngikutin itu kayaknya terus. Semua ekosistem startup, industri startup ya nonton semua deh itu. Bener, karena sangat relevan dan jadi gampang juga untuk jadi jadi point of discussion ya. Betul, sangat relate lah dengan industri kita. Sangat relate. Oke, nah hari ini karena memang founder dari Plug and Play Indonesia juga pasti banyak banget berbicara tentang ekosistem. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan nih dengan yang ada di film startup, itu kan dari episode ketiga sampai sekarang kan masih backgroundnya kan masih Sandbox ya. Iya. Nah, jadi apa bedanya, persamaan dan perbedaan antara Sandbox yang ada di drama Korea dengan Plug and Play yang ada di Indonesia? Secara garis besar sebenarnya Sandbox di drama itu sangat besar ya. Kalibernya tuh gede banget. Itu satu pulau itu. Saya kaget itu satu pulau itu siapa yang ngebiayain. Gitu. Tapi jadi di Sandbox itu ada 2 yang digabungkan jadi satu, itu inkubator dan juga accelerator. Bagian inkubatornya itu adalah pada saat calon entrepreneur ini mencari tim untuk lalu muncul ide, ngebentuk suatu produk, lalu baru masuk ranahnya accelerator. Pada saat perusahaan mereka udah ada pendanaan awal, mereka sudah ada produk, lalu nextnya apa nih? Nah itu sebenarnya ranahnya Plug and Play untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan mereka yang baru terbentuk itu. Gitu. Nah jadi ya memang berarti yang di Sandbox itu menggambarkan ekosistem satu ekosistem yang full. Betul. Dari awal sampai ujung. Tapi kita belum tahu ujungnya sampai mana ya, karena belum tahu episode 16-nya belum selesai. Ya tapi di sini lah mungkin kalau dari Plug and Play itu lebih ke accelerator. Ya, betul. Jadi kita nggak akan involve pada saat mereka idea stage, baru punya ide, lalu baru masuk nyari timnya, lalu ngebentuk produknya, kita nggak masuk sana. Kita kerjasama dengan inkubator-inkubator yang sudah ada di Indonesia. Salah satunya Founders Institute. Dan salah satunya Founders Institute gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau di dunia startup ya, kita ini saling bantu dan saling meleverage satu sama lain ya. Karena kan jalan dari sejak awal ide sampai akhirnya bisa menjadi unicorn itu kan jalannya panjang. Dan untuk membuat jalan itu nggak bisa hanya dikerjakan satu orang atau satu institusi aja. Ya, jadi butuh bagian demi bagian yang untuk memperpanjang jalan itu, gitu. Itu perannya ekosistem lah. Jadi kata kuncinya sebenarnya kolaborasi. Gitu. Nah kalau di Founder Institute itu memang kita tahapnya pre-seed sih, pre-seed. Jadi benar-benar orang yang belum punya ide sama sekali atau mungkin mereka lagi ngetes idenya, ingin cari tim dan menggembleng foundernya. Nah setelah sudah jadi, baru bisa dilanjutkan oleh Plug and Play. Founders Institute itu episode
berapa 3 ya pada saat itu ya. Pada saat betul pada saat mereka baru datang. Siapa yang jadi CEO segala macam. Nah itu Founders Institute. Itu Founders Institute, oke. Setelah itu apa ya episode 6 ke atas ya. Betul, berarti Founders Institute itu yang pas lagi orang datang, hackathon, siapa yang jadi CEO, bangun tim, abis itu present dulu timnya. Oke, ini idenya viable nggak, investable nggak, gitu. Nah baru akhirnya terpilih ada 5, baru tuh masuk ke dalam kalau di Sandbox kan berarti Sandbox Residential Programnya, di mana dia dikasih tempat, di mana dia dikasih resources betul, server gratis, dibukain network. Nah, dan di situ berarti baru plug and play. Karena itu yang bisa mengakselerasi pertumbuhan mereka once mereka sudah punya produk. Oke, jadi punya produk, punya tim, punya viable business idea, maksudnya yang bisa investable juga, terus baru disupport dari situ. Oke, dikasih tempat juga dong buat mereka kerja. Tapi mungkin nggak segede yang di drama ya, tuh buset saya lihat lebih gede dari kantor saya tuh. Bagus banget, dan mereka seneng banget begitu mejanya bisa naik turun kan? Ya tuh mahal banget tuh meja kayak gitu. Kalau kita tuh kita ada satu co-working space lah, walaupun sekarang lagi masa pandemi nggak ada yang pakai, tapi ada space yang startupnya kalau mau kerja itu ada. Tapi mayoritas sih startup yang sudah melewati program incubator, mereka udah nyari kantor sendiri. Gitu. Tapi kita tetap provide kalau memang mereka membutuhkan working space. Masih tetap bisa disupport. Termasuk juga mentor yang juga meng-guide dan memberikan arahan. Ya, jadi mirip sih sama drama waktu si Dalmi itu suruh pilih kan mentornya siapa, tapi dari sisi mentornya juga yang willing siapa. Kalau di Plug and Play itu ada mentor matchmaking juga. Karena nggak bisa mentor itu kita kamu ini ya mentor startup ABC ya, padahal bukan industri mereka, bukan expertise mereka, ya kan nggak inline gitu. Jadi memang ada proses mentor matchmaking itu yang penting di tahap awal. Startup itu harus milih mentornya juga harus pilih startupnya agar match. Gitu. Baru dari situ kalau match ya udah berarti dilanjutkan. Kan, jadi jalannya align nih, mission visinya sama gitu. Iya, berarti kalau di film kan mentor itu sangat membantu progresnya ya, especially in making important decisions seperti pemilihan key man, pembagian saham, dan maksudnya business plan-nya dan seterusnya. Nah kalau di Plug and Play apakah seperti itu juga? Iya, jadi mentor kita tuh ada namanya core mentor. Jadi mentor ini maksimal mereka handle 1 atau 2 startup. Mereka yang intensively akan ini. Di luar itu mungkin ada program-program workshops, mentor-mentor lain yang kita datangkan untuk sharing experience gitu. Tapi mentor itu play a very big role karena Plug and Play sendiri tim kita tuh biasanya dilihat sebagai mentor yang residence, ya kan? Selalu di sana. Tapi kan banyak banget itu yang datang nanya ini itu. Jadi it really helps pada saat mentor-mentor kita itu mentor network kita itu yang bisa ngebantu mentor satu-satu. Yes, karena ya berarti ada mentor residence-nya juga, tapi ada juga mentor-mentor lain yang juga di luar yang residence itu, tapi yang juga tetap membantu ya untuk kasih input. Ya berapa lama sih kalau duration-nya di Plug and Play? Kalau di film Sandbox kan itu 6 bulan tuh, 6 bulan di situ, terus abis itu ya mereka diharapkan sudah mendapatkan pendanaan yang mereka udah bisa run sendiri lah. Betul. Kalau di Plug and Play kita programnya 3 bulan dan kita lebih menitik beratkan pada fundraising dan juga product development biar lebih bagus lagi produknya. Ketiga paling penting itu lebih staff. Business development. Jadi tractionnya mereka harus jual ke siapa, itu yang kita bantu buka networknya. Gitu. Malah kadang-kadang yang perlu izin dari regulator, dari pemerintah, nah itu juga kita bantu fasilitasin. Apalagi financial services kan, mereka kan perlu izin dari OJK ataupun BI. Itu karena kita ada kerjasama atau partnership dengan BI dan OJK, kita bantu fasilitasin. Untuk izin tuh harus ini. Dokumen ini harus disiapkan. Berarti bantu buka jalan dan bantu mempersiapkan mereka juga untuk bisa jalan dengan benar di jalan yang udah kita bukakan ya. Jangan sampai kita buka jalan ntar dia malu-maluin lagi. Betul. Makanya itu ada tahap selection. Jadi kita benar-benar seleksi yang berpotensi, apalagi yang paling penting founders lah, ya kan, para pendiri perusahaannya, karakternya kayak gimana, komitmennya gimana, solid, timnya solid apa enggak. Ya, itu nanti bagian founder institute yang menggembleng mereka untuk membuat founder-founder yang berkualitas, baru kita lanjutkan dan diserahkan ke Plug and Play. Betul. Karena kalau
kita ada satu seperti sandbox ya, dari inkubator diambil, accelerator diambil, lalu juga visi. Wah, itu besar sekali. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kriterianya apa nih berarti untuk bisa apa yang dicari? Pasti kan yang apply banyak banget. Selain harus sudah punya produk untuk bisa ke acceleratornya Plug and Play? Nah, kita kan kita kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu juga menyadari daripada kita cari engineers, lalu bikin divisi sendiri, lalu innovate sendiri, bikin produk dari nol. Itu sangat costly dan juga makan banyak waktu. Jadi mereka kita ajak kerjasama startup lah. Beda dengan mental perusahaan-perusahaan besar beberapa tahun yang lalu, semuanya mau sendiri. Yeah. Tapi sekarang udah mau ngerangkul startup itu, menurut saya bagus sekali. Jadi setelah perusahaan-perusahaan ini kan sharing ke Plug and Play juga. Saya perlu teknologi ini dalam roadmap ini, roadmap digitalisasi saya perlu teknologi ABC. Kita yang bantu source, kita yang nyari ini apa sih yang si A butuhkan, apa sih yang si B butuhkan secara industri ya, gitu. Jadi salah satunya adalah market fit. Ada demand-nya apa enggak? Iya. Ya, sekeren apapun teknologinya, kalau memang ada yang mau bayar untuk pakai atau nggak ada yang mau pakai, then it's useless. Benar. Jadi kita mulai dari secara industri keuangan, industri manufacturing. Iya. Perlu nggak teknologinya? Perlu nggak produknya? Iya. Bisa ngebantu atau enggak? Iya. Awal-awal kita mulai dari situ dulu. Iya, dan itu memang benar banget sih, karena itu mempercepat proses yang benarnya. Betul. Karena kan maksudnya ketika founder membuat sesuatu startup itu kan selalu harus problem oriented kan, solutionnya apa, ada problem apa di market, baru kita bikin solusi. Tapi seringkali kan karena founder itu kan terbatas, pengalamannya terbatas, cara pandangnya terbatas. Jadi seringkali yang dia buat adalah problem yang memang menurut pandangannya dia. Problem dia sendiri. Atau mungkin keluarganya dia gitu. Nah, padahal again karena jalan startupnya masih panjang, di market sana ada perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah tahu industrinya dan dia tahu kebutuhan pasarnya apa. Ya udah kalau gitu. Nih, ini loh problem yang ada, kamu bisa solve apa, solusi-solusi apa yang bisa kamu berikan. Jadi itu mempercepat prosesnya ya. Iya. Jadi lebih targeted juga startup yang tumbuh di Indonesia sekarang banyak sekali. Tapi kan banyak juga yang tadi itu nggak melakukan market validation di awal. Hanya ngelihat keluarga saya mengalami masalah yang sama. Tapi belum tentu satu RT itu masalahnya menganggap itu suatu masalah yang harus di-solve gitu loh. Iya. Gitu. Betul. Menarik ya. Sebenarnya di Indonesia itu startup itu bisa sangat berkembang sih, karena environment-nya ada, orang-orangnya juga pinter-pinter, hebat-hebat gitu. Dananya juga saya yakin ada, marketnya juga ada. Maksudnya kita kan kayak berapa? Mungkin sekarang udah 4 penduduk terbanyak di dunia, ya kan? Nah, cuma menurut saya ya harus ada yang membantu menghubungkan sehingga semua ini lebih connected gitu, nggak masing-masing jalan sendiri. Karena kalau masing-masing jalan sendiri jadi udah capek-capek buat, ternyata nggak ada yang mau pakai, ya nggak? Itu sebenarnya peran ekosistem lah, saling kolaborasi, misalnya Founders Institute dengan Plug and Play dengan beberapa investor, ya kan, visi-visi. Kalau masalah pendanaan nggak kekurangan kita. Banyak sekali pendanaan masuk ke Indonesia. Tapi quality startup itu yang kita kekurangan. Oke. So what makes a good startup dari menurut Wesley? Ciri-cirinya? People. Nomor satu pasti people. Dari dramanya juga kita lihat kan, ya bedanya Inje sama Dalmi. Ya kan, Inje kan udah CEO yang pengalaman, udah jalanin perusahaan, udah tahu manage people. Dalmi kan baru. Jadi at the end of the day, startup itu kan hanya perusahaan. Jiwanya itu adalah di pendirinya. Startup itu mungkin pada saat mereka berdiri produknya A. 2 tahun 3 tahun kemudian produknya bisa jadi B, 180 derajat different. Gitu. Tapi kalau foundersnya dan timnya solid, bagus, mereka akan tetap jalan, akan tetap maju. Jadi paling penting menurut saya foundersnya. Iya. Jadi semangat nih, pengen cepet-cepet mulai nih. Karena kita juga baru bikin batch baru buat Founder Institute Indonesia, tapi itu baru bulan. Sekarang sih masih lagi dalam pembukaan, registration, selection. Karena walaupun memang kita di tahap pre-seeds, tapi
tetap harus diseleksi juga karena semua orang pengen menjadi founder, semua orang pengen menjadi entrepreneur, tapi kan nggak semuanya punya DNA entrepreneur. Betul. Ya kan? Jadi dari situ harus diseleksi, yang lolos pun juga harus diseleksi supaya nanti bisa masuk ke plug and play. Itu pun juga diseleksi lagi, baru masuk ke pendanaan. Ya proses seperti ini ya, pemilihan CEO lah ya di dramanya ya. Iya. Itu kan nggak semua orang juga bisa jadi CEO. Iya. Tapi sekarang ini kan mindset kita mau bikin startup biar kartu nama saya CEO, walaupun timnya cuma 3 orang 4 orang tapi CEO loh gitu kan. Iya benar. Jadi memang ada beberapa based on experience ya, yang kayak sosok seperti Namdosan itu jadi CEO, itu ujung-ujungnya nggak akan jalan, nggak akan jalan karena ya karakter seperti Namdosan ini ya IT tech, dia yang belum tahu bagaimana manage company. Gitu. Tapi banyak kok kejadian-kejadian seperti karena hanya ingin kartu namanya itu CEO. Gitu, kan keren. Oke. Tapi sebenarnya nggak sekeren itu ya, orang kesannya keren gitu CEO. Tapi CEO kan bukan cuma Chief Executive Officer ya, seringkali Chief Everything Officer. Iya nggak? Di dunia startup juga seperti itu kan. Apalagi di dunia startup. Apalagi di dunia startup. Semuanya harus dikerjain sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di dunia startup ya, misalnya kayak di Plug and Play sendiri, sekarang udah batch keberapa nih berarti yang sudah berjalan? Kita baru selesai batch ke-7. Batch ke-7 ya. Oke, dan sudah ada kira-kira 100 startup. Hampir 100 startup yang melewati program kita. Apakah semuanya itu tech startup? Mayoritas itu adalah tech. Digital tech. Oke. Apa sih bedanya startup? Definisi tech startup itu apa? Apakah benar-benar harus kayak tech startup menggunakan teknologi dan digital itu beda. Jadi kalau di Plug and Play kita lebih fokus ke digital. Jadi related ke internet lah, basically online. Tapi kalau teknologi itu kan nggak serta-merta harus digital. Ada teknologi baru untuk misalnya sedotan yang bisa dimakan. Teknologi baru untuk kantong plastik juga bisa dimakan sekarang. Ya, yang bisa larut ya kan? Betul. Itu kan sebuah teknologi baru. Nah, dalam hal Plug and Play ini kita lebih fokus ke digital startup. Jadi ini satu hal yang baru nih sebenarnya yang buat orang awam termasuk saya juga bisa belajar bahwa ada digital startup, ada tech startup. Ada tech startup. Ya, basically startup itu kan UMKM. UMKM itu luas banget. Cuma nama keren aja. Ya, startup kan keren aja gitu. Tapi kan basically UMKM kan. Nah, kalau digital startup berarti itu adalah lebih related ke online lah. Semuanya itu di digital software. Ya, kita harus nge-code dulu, membuat suatu program, ya kan, aplikasi di smartphone. Gitu. Kalau tech startup? Tech startup itu lebih luas. Digital juga sebuah teknologi. Tapi teknologi itu seperti teknologi untuk mengolah waste. Itu juga teknologi baru. Ya kan, teknologi energi terbarukan. Solar panel itu juga teknologi baru, not necessarily digital kan. Tesla ada solar energy itu yang ditempel untuk rumah, itu juga teknologi baru, tapi not digital. Tapi setidaknya yang bisa masuk ke Plug and Play adalah digital atau teknologi startup, especially di digital ya. Jadi kalau misalnya startup UMKM yang konvensional yang tidak menggunakan digital atau teknologi itu berarti di luar kita. Di luar itu. Oke. Ya, tapi zaman sekarang sih sebenarnya digital is a must ya. Kalau misalnya ingin benar-benar mengaccelerate, salah satu cara untuk mengaccelerate ya apalagi menggunakan teknologi dan digital. Ada pandemi ya. Semuanya juga ngerasa kita telat nih digitalisasi nih. Kita telat nih masuk ke dunia online nih. Tiba-tiba pandemi udah hit kan. Jadi actually juga blessing in disguise lah. Ya kan? Betul, dan itu memaksa kita untuk yang sebelum ini ya udah nggak apa-apa lah di comfort zone. Ya comfort zone kan, maksudnya nggak perlu go into digital, omset juga udah oke kok, tetap ada growth kok gitu kan. Ya saya nggak perlu kayak growth 100% atau 200%, tetap nyaman. Pada saat pandemi hit, dan mereka stuck. Kan? Nah kalau berbicara tentang yang ada di film dan yang ada di realita nih. Kan salah satu episode ini kalau nggak salah episode 2 ya, di mana si Ji Pyong, terus dia kan VC, terus udah gitu dia mendapatkan banyak cold mail, yaitu proposal dari perusahaan-perusahaan yang pengen mendapatkan investasi. Nah terus ada asistennya nih yang bilang, pertama si Ji Pyong bilang,
kita nggak ngurusin orang-orang yang terima proposal. Terus asistennya bilang, tapi ini bagus, ini produknya bagus gitu kan. Terus udah gitu dari backgroundnya juga kayaknya bagus nih gitu. Nah tapi si Ji Pyong bilang bahwa kalau dia bagus dia nggak mungkin kirim-kirim proposal. Kalau dia bagus pasti investor juga udah yang nyari dia gitu. Nah jadi di dunia nyata apakah seperti itu? Gak necessarily ya. Kadang gini, kalau visi itu kan juga terima banyak sekali email. Jadi visi-visi itu juga kadang ada yang di-miss lah, nggak kelihatan. Tapi seperti yang di film, ada tim-tim yang ngasih tahu, ini coba deh, lihat ini kayaknya bagus, ada potensi. Dan menurut saya sih Ji Pyong pada saat itu harusnya deep dive ya, ngelihat lebih dalam. Kalau sampai tim analis yang dipercaya oleh Ji Pyong itu udah ngelihat ini bagus, direkomendasi, dan kenapa nggak spend waktu untuk ngelihat? Kalau di Plug and Play kita kan juga banyak aplikasi, tapi pada saat tim ada yang bilang ini bagus Pak, dan saya selalu meluangkan waktu untuk ngelihat beneran bagus apa enggak, potensi ada apa enggak. Jangan sampai saya miss out, tiba-tiba muncul namanya udah jadi unicorn. Iya, nyesel gitu. Ya. Nah kalau misalnya startup yang bagus itu selalu diserbu visi, itu benar juga. Tapi kenapa mereka cold email atau email ke somebody like Plug and Play ataupun visi-visi lain, mereka ngelihat ada strategic value-nya di visi itu. Ada something yang bisa dikerjakan, misalnya mereka cold email ke Plug and Play. Nggak necessary berarti mereka jelek ataupun nggak ada visi yang ngelirik. Banyak visi yang ngelirik, tapi mereka ngerasa Plug and Play kalau invest di dia akan ngebantu membuka network yang lebih besar. Jadi nggak necessarily itu jelek, ya kan? Iya, gitu. Karena seringkali yang dicari ya strategic partner, strategic investment, gitu. Bukan hanya uang investment aja. Dan dari sisi kita miss, nggak ngelirik mereka, nggak ngelihat atau nggak kenal. Gitu. Ya, karena di statementnya Ji Pyong, aku waktu itu ingat banget. Jadi dia bilang mana ada pelatih profesional yang mencari di kompetisi amatir. Jadi kalau misalnya pelatih profesional mencari talent, ya di tempat yang bukan amatiran gitu. Dalam arti ini berarti sebenarnya kayak visi-visi ya dia ngeliriknya ke yang sudah yakin terkumpul bagus di situ gitu. Bukan kayak lepasan yang kayak orang baru, anak muda baru ngirim proposal. Visi-visi itu kan ada stage-nya ya. Ada angel investor, ada visi yang seed, pre-seed atau series A. Nah, kalau visi yang emang ticket size-nya managed fund yang besar, investasinya satu perusahaan minimal 500.000 US atau 1 juta US, mereka nggak akan tuh nyari-nyari yang early stage, nggak mau juga ketemu, karena mandat dari dana mereka itu nggak boleh diinvest ke perusahaan yang tahapnya awal. Gitu. Jadi bukan yang mereka nggak ngelirik, memang dari mandat perusahaan mereka begitu. Iya, gitu. iya. Berarti tergantung. Sebenarnya sama sih kalau di dunia yang lebih gampang dikasih analogi itu ya kayak sekolah lah, kan ada tahapnya nih SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan ya. Jadi tergantung nih kamu lagi mau belajarnya di tahap mana nih. Iya nggak? Oke, jadi ada angel. Berarti tahapnya apa nih? Berarti dari angel investor, pre-seed, seed, lalu series A, series B, dan seterusnya sampai Z. Sampai IPO. Iya kan? Gitu, karena kan bisa aja A, B, C, D, E, tapi masih belum IPO, lanjut terus gitu. F, G. Karena IPO atau enggak kan itu tergantung kita keperluan untuk IPO apa enggak. IPO juga ini ya mendatangkan masalah tersendiri, problem tersendiri, karena kan public company, tanggung jawab kita ke publik. Lalu ada regulator juga yang mengawasi. Hal seperti itulah. Tergantung roadmap-nya ya. Maksudnya kan awal-awal pasti kan memang sudah ada jalannya masing-masing yang memang sudah ditentukan. Iya, just curious kalau di Indonesia berarti yang rekornya tuh udah tahap berapa sih sekarang? A, B, C, D, E, F? Series apa? Saya udah lost count ya. Jadi kan 4 unicorn atau 5 unicorn yang kita ada itu nggak tahu tuh. G, H, atau apa itu. Pokoknya lanjut aja terus ya. Gitu. Nggak ada berhentinya. Kapan berhenti? Ya satu perusahaan itu harus ada ini ya. At the end of the day mereka harus ada roadmap to profitability and sustainability. At the end of the day mereka harus sustain. Untuk nggak raise fund lagi. Ya kecuali kalau raise fund-nya ya memang mungkin bukan uang lagi ya, tapi lebih ke strategic partner dan seterusnya ya. Nah, kalau di startup
di drama startup itu kan teknologi yang dibuat AI dan kebetulan nih dua-duanya si Inje juga bikinnya AI, si Dalmi juga bikinnya AI. Ya kayaknya mungkin memang kedepannya bukan lagi e-commerce seperti biasa ya, tapi ya teknologi AI ini. Kalau di Indonesia itu ada nggak sih startup yang berbasis AI atau aplikasinya seperti apa nih kalau di Indonesia? Indonesia banyak yang udah mulai implement teknologi AI ataupun machine learning. Paling simpelnya aja misalnya chatbot. Paling itu simpel lah, itu AI ya menggunakan. Jadi kayak bank-bank juga udah mulai pakai chatbot untuk menghadapi customer complaint, ya kan, customer service. Gitu. Karena itu mengurangi labor cost mereka. Ya, jadi kalau chatbot itu berarti kan yang membalas bukannya manusia, tapi kan memang itu program robot. Iya. Dengan berjalannya waktu, robot itu akan makin pintar. Dengan adanya data masuk, cara menjawab segala macam, mereka makin pintar untuk menjawabnya nantinya. Iya. Awalnya mungkin pakai kata kunci gitu ya, atau gimana? Awal-awalnya pakai kata kunci. Ada beberapa startup yang foundersnya itu ahli bahasa. Jadi mereka masukin kata-kata slang Indonesia. Jadi kalau ngomong pakai gue elu, mereka juga bisa nangkep chatbotnya, balasnya juga jadi kayak manusia biasa, ngobrolnya casual. Padahal yang balas itu robot. Padahal robot. Hal seperti itu yang membuat ini memungkinkan. Kan sering nih biasanya kalau kita ke website gitu kan suka ada chatbotnya kan. Apakah ada yang saya bisa, apakah ada yang bisa saya bantu gitu. Terus misalnya kita reply, gue mau pesen makanan dong gitu. Ya, walaupun bahasanya slang, tapi dia bisa, oke, gue pesenin ya. Gitu. Exactly, itu AI kan tergantung gimana kita ngajarin ya. Gitu. That's interesting. Kalau di film kan berarti ada si Yongsil itu ya, itu kayak Siri. Itu kan AI juga. Jadi kita nanya bisa diajak ngobrol kayak teman sendiri aja, iya nggak? Makanya dia bisa tahu perasaan kita. Jawabannya kadang nyebelin ya. Iya, tapi berarti di Indonesia pun juga memang sudah ada contohnya aplikasi yang chatbot itu, dan kedepannya itu pasti bakalan lebih improve lagi. Pasti akan lebih berkembang, AI ataupun machine learning. Iya, seru ya. Seru. Kalau digital seru. Aku pernah waktu itu ketemu, kesannya kayak ketemu orang ya. Padahal nih kan di dunia udah ada nih robot yang kayak human, Sophia. Iya kan? Beberapa saat lalu kan kita ada event juga, Plug and Play ngundang Sophia ke sini. Wow. Tapi aku ketemunya di Singapura karena kita lagi ada acara di Singapura kan. Iya. Tapi masih rada ini ya. Mukanya masih belum human banget. Mukanya masih belum human, betul. Tapi dia bisa menjawab pertanyaan. Dan itu kan sebenarnya benar-benar bukannya kayak ada orang di belakang. Jadi ketika ditanya bagaimana menurut kamu tentang dunia saat ini. Nah, kalau biasanya kan kalau di film kesannya kayak ada yang ngetikin, jawabannya dia cuma mempotret. Tapi kan kalau AI yang seperti itu, robot dan chatbot tuh nggak ada orang yang ngetikin. Dia menjawab sendiri berdasarkan interpretasi dia. Basically Sophia seperti itu. Mungkin itu jadi AI based on data yang kita feed ke dalam engine-nya. Semakin banyak data yang kita feed ke engine-nya, mereka akan semakin pintar. Nah, kalau Sophia kan udah sering tuh diajak ngobrol, jadi data capture-nya itu juga udah banyak sekali. Jadi Sophia kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan basic, itu dia bisa langsung jawab. Nggak perlu kita yang ngetik atau apapun gitu. Oke. Menarik. Kan banyak juga tuh film yang bikin AI itu, ceritanya AI itu saking canggihnya ingin dominate human. Matrix. Betul. Tapi possible nggak sih? Maksudnya sering kali nih, kayak misalnya contohnya nih chatbot. Saya sih ngebayangin aja, kan kadang-kadang kita ngechat kan, Anda butuh bantuan apa, terus misalnya kita reply. Kalau orangnya udah ngerti banget, mungkin dia akan mensuggest, kenapa nggak gini aja, kenapa nggak ini gitu, give suggestions. Kalau chatbot juga udah masuk ke ranah situ. Jadi kalau kita bingung, mereka bisa ngasih suggestions. Tapi suggestionnya kan itu juga kita yang kontrol kan, kita yang atur, human. Benar. Oke, yes. Jadi applicable di Indonesia ya, sangat. Sangat. Potensi masih besar sekali kok. Tapi apa nih contohnya apa nih kalau di Indonesia, apakah ada nama-nama startupnya yang in charge? Jadi kalau chatbot itu ada bahasa.ai, itu kebetulan juga portfolio Plug and Play. Ada juga Datanest, itu basically mereka bantu perusahaan-perusahaan besar itu kalau punya banyak sekali raw data, itu mereka build engine-nya untuk data ini di-interpret. Biar menghasilkan informasi untuk management level itu bisa take decision.
Gitu. Ya, tapi berarti lebih ke B2B ya? Ya, B2B. Lalu ada juga startup lokal yang mendevelop search engine. Optimizing search engine. Jadi itu yang tadi bisa ngasih recommendations ke kita, apa yang kita based on our previous search itu kita dikasih rekomendasi ini loh yang cocok. Iya, misalnya kayak contohnya kalau kita abis browsing mau beli barang, contohnya mau beli baju, muncul kan, ya kan? Muncul iklan yang mirip, sebenarnya relevan gitu yang kan. relevan. Ya, itu berarti itu bukan hanya AI ya, itu sebenarnya kan pakai pixel, itu sebenarnya digital biasa aja. Search engine optimization itu berarti ya. Oke. Menarik ya. Menarik banget. Iya. Oke, balik lagi ke plug and play nih. Berarti udah dipilih. Berapa biasanya yang terpilih dari satu batch? 10 sampai 15 startup per batch. 10 sampai 15. Ya, lalu mereka tetap harus pitching lagi terakhir atau how do they get price investment? Oke, so mereka biasa pitch lagi final, we call it final selection day, di mana corporate yang partner kita juga duduk, calon investor, lalu juga mentor residents kita duduk bantu kita voting. Penting karena dari sisi investor itu ngelihat ini potensinya ada apa enggak. Setelah lulus program ini saya mau invest atau enggak. Dari sisi corporates atau industri ngelihat ini cocok nggak buat mereka, ya kan, ada marketnya atau enggak. Mentornya, of course nanti mentornya akan kerja intensively dengan mereka gitu ya. Nah setelah dipilih baru kita announce berapa yang masuk ke batch-nya. Mengenai investment, balik lagi tadi kan saya bilang yang paling penting itulah foundersnya. Kita in the middle of program biasanya kita baru offer investment dari plug and play karena kita mau kenal dulu dengan foundersnya. Bagaimana nih timnya kayak gimana. Kalau cuma at a glance ataupun hanya pada saat mereka pitch, kita nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Gitu. Betul. Sebelumnya beberapa tahun lalu kita pada saat kita accept, lalu kita langsung offer investment. Tapi kenyataan baru kekorek, ini, ada yang salah ini, dan kita switch lebih ke middle of the program. Iya, berarti at least udah tahu lah kira-kira mereka chemistry-nya antara founder seperti apa, ya kan? Terus apakah mereka mentorable atau enggak? Mau menerima masukan? Coachable apa enggak? Coachable atau enggak? Keras kepala apa enggak? Betul. Itu juga salah satu indikasi penting ya. Iya, betul. Apakah setiap startup itu dapat dananya sama atau beda-beda tergantung? Beda-beda sih, tapi range-nya itu minimum juga 50.000 US sampai 100.000 US. Gitu, per startup. Dan dari situ berarti ya mereka itu menjadi salah satu modal awal mereka untuk melanjutkan. Awal mungkin beberapa startup cuma bisa tahan 3 bulan. Kalau dia pelit banget foundersnya mungkin bisa tahan setahun. Ada juga yang pelit gitu. Tapi pada saat program kita juga bantu fundraising karena kita menyadari 50.000 ataupun 100.000 investment yang mereka terima dari kita itu can only last so long kan. Jadi kita harus siapin mereka untuk investable. Dan karena banyak visi-visi yang partner dengan kita bantu sort of like speed dating gitu ya. Memperkenalkan mereka dengan calon-calon investor di stage yang lebih lanjut. Wesley juga sempat mention nih bahwa ternyata ada beberapa tipe kan. Nanti ada yang orang yang mau invest, ada di perusahaannya diinvest atau diakuisisi atau mungkin partnership. Itu bedanya apa tuh masing-masing antara diinvest, diakuisisi atau partnership? Akuisisi ya di drama kan udah, kalau yang udah nonton sampai 12 jadi diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar karena merasa itu satu Kak. Timnya bagus sekali, acqui-hire, atau memang produk perusahaannya bagus sekali, punya potensi jadi dibeli. Betul. And semuanya there's nothing wrong with that. It's actually very good kan sebenarnya. It was a good deal. It was a good deal, ya nggak sih? It was a good deal. 3 billion kan cuma couple of months kan mereka. Betul. Iya, ini spoiler nih ya. Gak apa-apa, it's okay. Oh iya ya, spoiler ya. Oke, tapi kalau investment ada beberapa perusahaan yang misalnya kayak BUMN sekarang bank juga udah ada ya. Bank Mandiri udah punya Mandiri Capital, BRI punya ada BRI Capital, BRI Venture namanya. Nah, itu juga mereka ready to invest. Pada startup yang memiliki solusi yang cocok untuk mereka, bisa dipakai sama mereka tends to invest untuk ngejar ROI juga nantinya, dan juga strategic collaborations. Nah, kalau misalnya yang pilot ataupun cuma hanya partnership, biasanya perusahaan-perusahaan ini hanya nggak punya investment arm.
mereka nggak ada appetite untuk invest di startup karena resikonya tinggi. Yeah. Jadi mereka lebih nyari teknologi apa yang bisa kolaborasi atau bantu bisnis saya. Oke, Gitu. ya jadi sistemnya lebih ke per project ya, Yes. mungkin, Yes. bener nggak? Betul. Ya, saya punya problem ini, kamu punya solusi, oke ya saya nggak perlu kayak invest di kamu atau meng-acquire kamu, tapi ya udah kita just do this Kolaborasi project. aja, mungkin revenue sharing kah atau komersilnya mungkin kan mereka akan diskusikan. Iya, jadi ada banyak option sebenarnya, Yes. ada banyak jalan, Yes. ada dari founder pun juga ada banyak jalan yang mau dipilih nih, mau yang tech-nya yang kemana, gitu. betul, mau diakuisisi kah, mau diinvest kah, atau misalnya kalau mereka cuma butuh raise fund ya bisa juga pinjam di bank, ya kan? Ya, betul. Benar betul. Tapi salah satu yang saya paling anti dengar dari founders adalah motivasi mereka melaunch startup itu adalah financial gain. Dari hari pertama aja dia udah bilang, ini saya mau kerja 1-2 tahun terus saya mau jual. Itu yang saya paling anti dengar. Iya, udah turn off duluan ya, karena it's just money only gitu. Money game. Gitu. Betul. Iya. Dan kalau seperti itu kan berarti ya kalau misalnya ada other things yang memang lebih menjanjikan, menguntungkan dia bisa bener, nggak ada loyalty ke produknya. Iya, betul. Iya, oke. So must be more than just profit. Yes. Ya, there must be a purpose. Yes. Bener nggak? So purpose over profit gitu. Purpose, komitmen. Purpose dan juga komitmen. Iya. Ini udah hint nih buat semua yang lagi mau apply buat masuk Founder Institute atau masuk Plug and Play gitu ya. It's itu not just about money. Ya, beberapa kriteria yang kita lihat lah ya. Ya, walaupun ujung-ujungnya bukan berarti dia nggak boleh no money juga ya, karena kan again it's business. Apalagi kalau misalnya kita berhadapan dengan investor kan, investor juga pengen tahu nih ROI-nya gimana cara saya bisa bertanggung jawab kalau saya invest ke kamu, nanti limited partner saya yang orang-orang menginvest gimana gitu. Betul. Iya, oke. So dan harus tahu. Oke, jadi apa ya? Jadi memang uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya. Uang akan datang sendiri pada saat tim yang dibangun sudah solid, produk yang dibangun memang ada marketnya, dan uang akan datang. Jipyong juga ngomong gitu, visi pasti datang dong harusnya, ngapain cold mail gitu kan? Iya. And in real life juga seperti itu ya? In real life juga seperti itu, karena visi udah banyak sekali, modal ventura di Indonesia juga banyak sekali. Mereka juga semuanya nyari deals, investment yang bisa memberikan return yang besar kan? Iya. Apakah udah saturated di Indonesia sekarang? Apanya industri startup? Enggak lah, masih awal banget ini ya. masih naik terus kan. Startup baru muncul, konvensional startup maupun digital startup. Jadi UMKM yang bergerak di bidang F&B itu juga bermunculan banyak sekali. Apalagi adanya pandemi kan, ada yang jadi entrepreneur mendadak. Betul. Itu jualan makanan, catering. Emak-emak aja juga sekarang jadi startup loh. Iya kan, mereka jadi startup juga kan. Iya, jualan makanan. Lalu juga udah melirik ke online. Oh, saya mesti pasang di GoFood nih mungkin, atau blast di WhatsApp nih gitu kan. Gitu. Iya, so masih panjang jalannya, masih banyak yang bisa dilakukan. Iya. Nah, kalau sekarang balik lagi ke drama Korea Startup ya. Jadi kan sebagai penonton sejati, mungkin bisa komentari nih dari 4 tokoh utama, apa yang paling disuka, apa yang paling nggak disuka dari segi karakternya. Mungkin kita mulai dari Dalmi dulu deh, Dalmi. Dalmi. Iya. Yang saya suka sih dia ambisius, kreatif, mikirin bisnis modelnya, dan juga gigi ya, untuk niat lah untuk kerjanya. Nggak mikirin posisi dia sebagai CEO, tapi dia turun ke lapangan sendiri. Tapi mungkin negatifnya itu sedikit gegabah, ngambil keputusan terlalu cepat. Jadi nggak, biasanya startup itu harus menyadari kapasitas diri dia, limit dia, harus reach out, minta tolong, minta bantuan, nanya saran. Dia sebenarnya kan ada akses langsung ke Jipyong. Iya. Jadi mentor-mentor itu yang sangat ngebantu lah. Iya, harusnya ask for advice ya. Yes. Walaupun ujung-ujungnya sebagai CEO yang memang dia harus memake keputusan. Gitu. Oke. Mungkin nggak enak kan kali sama Jipyong. Nanti spoiler lagi nih. Tapi kalau misalnya ini balance antara kalau sebagai founders nih, dia terlalu nanya sama mentornya atau mungkin sama investornya. Mungkin investornya berpikir, ya harusnya kamu ngerti lah gitu kan. Tergantung tanyanya apa kan. Sebagai investor kita juga mengerti mereka itu startup.
bukan big corporate. Kalau big corporate, CEO sebuah perusahaan besar nanya-nanya terus, itu kita harus concern, ya kan? Tapi kalau startup, kita memang tahu mereka belum banyak pengalaman, gitu. Makanya mereka butuh mentor. Gitu. Ya. Dan ini juga kesempatan untuk bisa mengarahkan dan menggroom ya mentinya kita ini. Iya, betul. Ya. Oke, sekarang kalau Dalmi. Dalmi. Inje. Sebenarnya saya suka karakter Inje karena dia itu udah steady, udah stabil, lalu pengalamannya juga memanage sebuah perusahaan, managing people, getting business, getting things done, itu dia udah ada semua. Makanya juga mentor dia itu Miss Yun ya. Sun Hak. Sun Hak itu juga bilang nggak banyak sebenarnya saya bisa ngajarin ke kamu karena kamu sudah punya pengalaman segudang. Gitu. Bagusnya dia profesional dan juga kerja keras, sama dengan Dalmi lah, ambisius juga. Mungkin kalau negatifnya terlalu arogan, ya, karena kan dia ngerasa pengalaman saya udah banyak, saya udah bisa jalan segala macam, jadi lebih looking down on people. Khususnya mungkin Dalmi ya. Betul ya karena ini beginner, ini gitu kan. Iya. Ya tapi people can change ya. Dan sebenarnya at the same time mungkin itu kan hanya satu sisi, mungkin dia memput up that kind of arrogancy. Tapi kan sebenarnya mungkin ada sisi baiknya atau mungkin there's a reason behind it. Itu tunggu sampai episode berikutnya. Nanti spoiler lagi. Spoiler lagi. Oke. Hampir lupa loh, ternyata aku buat ginian waktu itu. Nah, sekarang udah. Ini tokoh-tokohnya. Tadi yang sudah mana ya? Oh, tadi ini ya udah. Dalmi. Oke, yes. Dan Inje. Iya, Inje. Actually she's good sih menurut saya, dia very smart. Jadi dia yang bukan orang yang gampang terbawa dengan perasaan dan membuat keputusan berdasarkan perasaan gitu. Karena itu tadi udah ada pengalaman. Dan investor cenderung lebih suka CEO yang seperti Inje. Karena mandiri, udah bisa jalan sendiri. Dan bahkan ketika waktu itu dia ditikung sama adiknya sendiri dan bapaknya gitu, dia juga bukan orang yang datang terus marah-marah, gebrak-gebrak meja ya. Jadi ya udah cool aja, profesional, tapi he has a plan gitu. Dia tahu punya strategi, punya plan. Ya saya nggak bisa diinjek-injek seperti ini, tapi saya juga nggak harus kayak perempuan kan biasa suka marah-marah gitu, emosional gitu kan, ambil gelas ciprat gitu, nggak kayak gitu. Betul. Jadi profesional sekali Inje itu. Profesional ya, oke. Good, kita lihatlah akhirnya seperti apa nanti. Oke. Nah kalau gitu ini kan dua lead actress ya. Yang lead actornya nih, yang mana dulu yang mau dikomentarin? Kalau Nam Dosan ya, Dosan dulu deh. Kalau Dosan itu tipikal IT lah, ya nerd engineers yang sehari-harinya itu di depan komputer terus. Jadi rasa kurang percaya diri itu kan kita ngelihat lah dari sisi Dosan itu nggak pede. Dari sisi bisnis juga dia nggak ngerti sama sekali. Makanya dia nggak ada kapasitas untuk jadi CEO. Dalmi yang terpilih jadi CEO. Jadi seorang CEO harus ngerti bisnis berarti ya. Managing people, business, make decisions, strategic decision gitu kan. Dan juga CEO yang menentukan ini perusahaan mau dibawa kemana, kedepannya mau gimana, gitu kan. Kalau dari Dosan itu basically nge-create produk, nge-translate apa yang ada di visi atau misinya CEO itu menjadi sebuah produk. Karena misalnya si Dalmi bilang saya mau bikin seperti Nungil itu, bisa ngebaca ini itu. Yang bisa merealisasikan adalah Dosan. Jadi tetap penting ya, cuma dia harus tahu apa strength-nya dia ya, dan just focus on his strength gitu. Jadi kekurangannya ya makanya dia berpartner, harus cari orang lain yang bisa memanage itu. Ya, jadi jangan everything juga dikerjain semua sendiri ya. Akhirnya nggak berkembang. Itu sebuah decision yang bagus sekali untuk nge-pick seorang CEO, Dalmi jadi CEO. Karena pengalaman real life saya juga ada beberapa startup yang harusnya CTO tapi megang role-nya CEO. Berantakan itu, cash flow, cash management yang nggak ngerti, kan bisnisnya mau dibawa kemana nggak ngerti gitu kan. Nah ya, hal-hal seperti itulah yang bisa dipelajarin lah dari drama Korea ini.
Iya. Dan sebenarnya nggak beda bukannya beda gengsi atau beda kasta antara CEO, CTO, CMO kan? Itu sebenarnya atau CFO nggak juga. C-level betul, yang penting depannya C aja ya kan. Jadi mau CEO, CMO, CTO, CIO ya itu sebenarnya ya juga is a very important role in the company. Betul. Dan juga bisa key person in that startup, kan. Bukan hanya CEO-nya aja yang key person. Betul. Oke. Yang itu yang disuka dan yang nggak disuka. Oh, yang disukanya apa? Oh tadi ya betul programming. Oke, sekarang ini Jipyong. Dia ini favorit banget ya, semua orang tuh timnya tim Jipyong semua ya. Iya. Kalau Wesley, Pak Wesley? Aduh, itu susah lah. Karena saya dari visi itu boleh nggak sih di luar? Oh, sebenarnya boleh. Saya favoritnya di sukanya mana? Inje. Di Inje, oke. Walaupun banyak yang bisa diperbaikin, ya tapi lebih ke profesionalism dia, ya kan, experience yang dia juga kapasitas dia untuk membangun suatu perusahaan itu lebih mature lah, menurut saya. Nah kalau Jipyong itu ya visi lah ya, dibilang arogan juga enggak, karena visi itu seperti yang dari saya bilang. Banyak sekali pitch deck yang di email, banyak sekali calon-calon startup itu yang minta ketemu karena minta pendanaan. Jadi kesannya arogan, padahal dia harus prioritaskan. Dia harus milah-milah spend waktunya ke yang mana. Gitu. Yang saya suka dari Jipyong itu adalah dia ingat budi dari grandmanya. Harmoni. Yes, itu yang saya salut dan kagum karena walaupun dia udah sukses, udah kaya raya, tapi tetap balik ke yang ngebantu dia pada awal-awal. Walaupun kan Harmoninya itu juga udah bilang pada saat lu susah aja deh baru balik. Ya kan, kalau kaya jangan nanti saya cemburu. Gitu. Tapi Jipyong itu tetap ngebantu, tetap datang, tetap ikutan sedih. Mengetahui keadaannya, ya kan. Jadi itu yang saya salut sih dari Jipyong. Tetap ingat siapa yang sudah pernah menolong dia. Dan itu penting. Karena again it's not just about money, it's about relationship, it's about ada banyak hal lah, it's about your value juga. Iya, betul. Oke. Yes. Jadi seru nonton seperti ini. Sebelumnya sih nggak pernah nonton, jarang lah ya, bukannya nggak pernah nonton drama Korea. Tapi ini jadi dikejar-kejar karena memang kita bisa relate. Kita memang berada di industri itu kan ya. Banyak juga para pelaku startup itu juga tahu bisa belajar banyak hal dari kegagalan ataupun kesuksesan dari si Inje ataupun Dalmi nantinya. Berapa banyak sih sebenarnya di Indonesia ya statistiknya startup yang berhasil tuh berapa persen? Kan soalnya ada banyak nih maksudnya yang bilang bahwa dalam 1 tahun pertama sebenarnya 80% itu udah fail. Less than 10% yang akan berhasil. Untuk jadi unicorn itu mungkin 1%. Oke, tapi itu jangan mengecilkan semangat kalian lah. Justru itu harusnya menjadi semangat kalian. Kalau gitu saya harus jadi yang 1% itu. Bagian 1% itu dong. Iya, betul. Benar. Dengan bertumbuhnya ekosistem digital ataupun ekosistem untuk membina startup di Indonesia, semakin banyak platform ataupun tempat agar calon entrepreneur itu untuk belajar dan berkembang. Semua universitas sudah punya inkubator. Ya kan, dari inkubator itu ada seperti Founders Institute juga untuk memfasilitasi next stage-nya, seperti Plug and Play untuk bantu akselerasinya. Perusahaan-perusahaan besar juga udah membuka pintu sebesar-besarnya untuk kolaborasi. Jadi peluang itu banyak sekali di Indonesia. Jadi jangan terlalu berkecil hati lah menurut saya. Justru harus tapi semangat. Tapi perjalanan pasti susah. Tapi pasti ya, dijamin. Itu udah pasti. Gagal sekali 2 kali itu pasti. Iya, tidur mungkin cuma bisa 8 jam. Itu pasti. Selama seminggu. Bukan 8 jam per hari, 8 jam seminggu. Ya itu pasti. Apalagi kalau kartu namanya ada CEO-nya ya. Iya, itu pasti. Itu pasti. Oke. Ya, tapi ya tergantung apakah itu jalan yang memang mau kamu lalui atau tidak.
Yes. Ya nggak? Yes. Ya. Oke, terakhir dari Wesley, berarti dari Pak Wesley, since memang udah di industri dan sering banget ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang besar, jadi apa yang dibutuhkan nih sebenarnya di Indonesia? Problem apa nih yang lagi dibutuhkan sehingga para founder atau para calon-calon startup nih, ya dia bisa membuat sesuatu yang memang lagi dibutuhkan oleh pasar? Mungkin pertama edukasi ya. Awal-awal edukasi. Beberapa tahun lalu pada saat saya mulai Plug and Play Indonesia, mengedukasi kalau akselerator itu ada loh platform inkubator untuk membantu kalian yang memang mau masuk ke dunia startup. Itu yang masih mayoritas kita belum tahu. Makanya dari drama ini gampang nih sekarang orang nanya, Wes kerjanya apa? Itu nonton drakor startup aja. Nah itu, yang itu kayak mirip Sandbox gitu. Kalau dulu, 1 jam 2 jam belum tentu orangnya ngerti. Gitu. Jadi di Indonesia perlu lebih banyak lagi platform, bukan hanya Plug and Play, karena Indonesia itu besar, pasarnya besar. Yang mau jadi entrepreneur juga banyak sekali. Nah platform-platform seperti ini, ekosistem builder seperti ini yang dibutuhkan. Tentu dengan adanya ini kita perlu dukungan dari pemerintah juga. Walaupun di drama itu nggak cerita ya Sandbox itu kayak gimana, tapi saya bingung, itu satu pulau loh, bisnis modelnya gimana, dapat duitnya dari mana, siapa yang biayain? Bener. Karena dari sisi bisnis mereka invest di startup, which is long term pengembaliannya. Tapi operational expense untuk Sandbox itu sendiri berapa? Nah, betul. Mungkin cuma sekedar asumsi, pasti ada pemerintah yang ikut campur tangan membangun. Dan di Sandbox-nya pun juga yang si SH Capital, bukan dia yang menginvest, bahkan kan sebenarnya yang menginvest ke startup-nya kan at least belum kelihatan ya bahwa ada investment. Mereka cuma memprovide resources-nya aja. Kan, gitu. Nah, providing resources, kantor sedemikian besar untuk dikasih gratis ke perusahaan yang baru awal. Mereka punya potensi ke depannya. Mungkin jadi unicorn. Tapi sekarang ini kantor itu kan harus ada yang bayar. Nah hal-hal seperti itu yang kita di industri itu jadi mikir, itu konsepnya bagus. Satu pulau apalagi keren, bisa jadi mini Silicon Valley kan. Tapi ya itu siapa yang danain? Mungkin mesti ngobrol sama pemerintah. Tapi itu bisa jadi mimpi besar buat Indonesia. Karena sekarang ada, tapi yang nggak semuanya dijadikan satu kita, seperti di situ. Kita terpecah-pecah. Betul. Tapi kalau misalnya bisa digabungkan, ya ini jadi mimpi, ini jadi visionnya mungkin aja. Di ibu kota baru. Waduh. Kalau Jakarta kan terlalu padat nih. Mungkin di ibu kota baru. Iya, bisa. Tapi kita mulai aja dulu dari yang sekarang. Jadi walaupun belum jadi satu pulau, tapi kita mulai menghubungkan nih, kita kasih jalan kepada founder-foundernya, kepada calon-calon entrepreneurnya. Ya kita mulai bikin jalan masing-masing. Jadi dari setiap stakeholder di ekosistem itu kita saling komunikasi, kita saling kolaborasi. Karena memang misalnya contohnya dari Founders Institute dengan Plug and Play itu kan memang ada deket banget. Betul. Kita butuh Founders Institute juga butuh akselerator untuk ada continuity-nya. Gitu. Terus nanti lanjut lagi ke yang lain. Betul. Oke. Thank you so much sudah berbagi. Thank you sudah mampir. Undang. Seru banget. Nanti kapan-kapan harus visit ke Plug and Play nih biar bisa lihat-lihat juga. Sama-sama lah. Iya, sama-sama. Thank you so much buat everything ya. Dan untuk yang pengen tahu lebih banyak lagi ya harus nonton drama Korea Startup. Pengen tahu tentang ekosistem startup tuh seperti apa ya udah nonton aja ya. Nanti kita bahas pembahasannya di sini. Oke. Thank you. Sukses terus dan salam sehat selalu pastinya. Amin. Oke, thank you banget udah nonton episode kali ini. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat. Dan ingat ikutin terus pembahasan tentang dunia startup, baik itu drama Korea maupun startup realita yang ada di Indonesia. Dan pastikan kamu juga mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Oke, so fight till the end and never give up. Bye-bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.